Kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Bapak Islah Bimo Prakoso, beliau adalah Equity Research Analyst dari Padi. Selamat pagi, Mas Bimo. Yes, halo selamat pagi Mas Pras. Ya, ini market nampaknya akan ceria nih kalau kita lihat dari semangatnya pagi nih, Mas Bimo. Apa sebenarnya yang menyelimuti market? Apakah rebound yang terjadi pekan lalu juga akan berlanjut di sepanjang pekan ini? Mengingat besok ada libur lagi, Mas. Silakan. Oke, jadi kalau kita lihat secara overall, di sini market akan bergerak ke arah yang positif. Jadi hal ini disupport oleh perkembangan dari pemulihan ekonomi global. Pertama, terdapat beberapa rilis data makroekonomi yang dimana di situ menunjukkan arah-arah yang positif. Contoh paling pertama di sini adalah rilis data PMI dari China, itu kemarin sudah dirilis sesuai dengan ekspektasi, yaitu ada di angka 51. Kalau sudah lewat angka 50, di situ sebetulnya sudah melewati zona di mana optimisme mulai terbangun. Soalnya yang paling bahaya itu kalau sampai di bawah 50. Terus juga kalau kita lihat ke Eropa, di sini Eurozone Economic Sentiment di sini juga sudah meningkat di atas ekspektasi, di mana peningkatan ini menandakan bahwa aktivitas perekonomian di Eropa itu sudah kembali pulih, dan optimisme masyarakat juga di sini diharapkan juga bisa pulih kembali. Lalu di US juga di sini inflasi itu juga sudah mulai meningkat, dan peningkatannya juga sedikit di atas estimasi, menandakan bahwa di sini adanya ekspektasi peningkatan harga yang menandakan bahwa heating ekonomi di US itu kembali menghangat lagi. Makanya di sini efeknya adalah di Indonesia otomatis melihat adanya potensi satu, kalau global sudah recover berarti ada potensi ekspor kita juga bisa recover, di mana hal ini dapat menimbulkan multiplier effect juga ke perekonomian kita, sehingga di sini kita juga melihat adanya arah pergerakan bursa ke zona positif. Baik, data-data di Amerika Serikat sendiri memang adanya perbaikan begitu, meskipun ada kekhawatiran dengan adanya kenaikan inflasi, banyak akhirnya dana asing yang keluar begitu dari market di kawasan regional dan tentunya indeks harga saham gabungan, dan nampaknya sudah mereda. Sementara pandemi COVID-19 pun kondisinya bisa dikatakan sama begitu, optimismenya masih cukup kuat untuk menapak pada kuartal kedua. Anda melihat bagaimana dengan pergerakan indeks sendiri? Apakah penguatan 5.800-an ini akan menjadi tahanan paling tidak yang cukup kuat untuk menopang pergerakan indeks di awal pekan? Kalau kita lihat untuk awal pekan, ya kita ngelihat di 5.800 ini sangat kuat untuk menopang. Jadi sebetulnya ada lagi hal yang terbaru yang dimana hal ini dapat sedikit meredakan kekhawatiran terhadap ekspektasi peningkatan inflasi di US yang berdampak pada peningkatan suku bunga The Fed yang akhirnya ditakutkan kan kita punya capital outflow dari negara berkembang. Tapi sebetulnya di US sendiri terjadi kontradiktif dari teori ekonomi tersebut. Pasca Biden mengumumkan bahwa Biden akan mengeluarkan budget, federal budget untuk US itu sebesar 6 triliun US dollar, di mana ini adalah budget yang terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Dan ini kalau kita lihat dibandingkan ke pemerintahan zaman Trump, itu budgetnya hanya 4,8 triliun US dollar. Ditambah, selain budget 6 triliun US dollar, anggaran di US ini juga ditopang oleh rencana Biden untuk meningkatkan pajak yang memang kita lihat levelnya cukup signifikan peningkatannya, sehingga peningkatan pajak di US ini dikhawatirkan sendiri buat US akan memicu capital outflow yang terjadi di US. Jadi di sini akan ada terjadi dua hal kontradiktif yang tadi saya bilang. Pertama adalah inflasi yang meningkat, ini dapat menimbulkan capital inflow ke US, tapi at the same time sebetulnya US ini sendiri juga masih melihat dilema dari pajak yang akan diterapkan oleh Biden justru bisa memicu capital outflow, yang dimana nanti ujung-ujungnya ini adalah net-net sendiri yang akhirnya buat negara berkembang di sini akan bisa dibilang impas dari adanya ekspektasi peningkatan suku bunga di The Fed ini. Jadi hal ini memang merubah gameplay dari perputaran kapital secara global. Itu dari faktor global. Sementara di dalam negeri ada yang cukup hangat ya terkait dengan pergantian jajaran komisaris direksinya salah satu emiten telekomunikasi plat merah, Mas Bimo. Tapi saya akan sampaikan dulu informasinya untuk pemirsa IDX.